gitu. Pernah juga suatu kali saya pernah pukul orang gitu. Karena apa ya? Mungkin apa ya kalau istilahnya teman-teman tuh dulu di luar. Hmm. Jadi saya kayak merasa Dipanas-panasi, iya. dipanas-panasi. Jadi saya kayak merasa terhina kalau tantangan itu tidak saya wujudkan. Jadi saya pukul. Selamat datang di channel Persekutuan Pemuda dan Remaja Jemaat Ekumenik Bumi Sudiang Permai. Shalom. Dan hari ini kita bertemu dengan salah satu narasumber kita yang dulunya juga salah satu anggota dari Persekutuan Pemuda dan Remaja Jemaat Ekumenik Bumi Sudiang Permai. Selamat malam, Ibu Pendeta Petrisiawati yang biasa kita panggil Cica. Ah, selamat malam Ibu Pendeta. Bagaimana kabar? Baik. Puji Tuhan ya. Dan hari ini kita akan berbincang sedikit soal perjalanan Ibu Pendeta sampai akhirnya memilih menjadi seorang hamba Tuhan. Dan topik hari ini kita sebuah perjalanan. Baik, kita akan langsung saja berdiskusi atau bertanya jawab langsung dengan saudara kita Ibu Pendeta Patrisiawati. Ya. Nah, hari ini Bu Pendeta kita akan mengangkat kisah dari kehidupan Bu Pendeta yang sebenarnya ya mungkin kita di Persekutuan Pemuda Remaja Jemaat Ekumenik Bumi Sudiang Permai mungkin mungkin banyak atau kurang lebih banyak yang mengenal Ibu Pendeta, mengenal seperti apa perjalanan hidup Ibu Pendeta, tapi yang akan kita bahas hari ini mengambil sisi positif dari hal itu. Boleh Ibu Pendeta memulai eh, perjalanan Ibu Pendeta di awal, yang setahu saya ya sedikit nakal lah. Iya, terima kasih atas kesempatannya bagi saya boleh diundang dalam acara ini. Eh, Tentunya juga saya bersyukur ya bahwa bisa berbagi pengalaman hidup ya menjadi seorang pendeta dan apa ya perjalanan menjadi seorang pendeta itu bagi saya adalah sebuah proses yang tidak mudah. Hmm. Sebab tadi yang dibilang seperti ya saudara Jaswan ya sedikit agak ya dalam tanda kutip nakal ya. Eh, dan itu adalah sebuah proses di mana saya bisa menuju dalam kematangan iman menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, dulu itu saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang pendeta. Cita-cita saya dulu itu menjadi poluan sebenarnya. Ya. Ya, karena lihat postur tubuh tuh, postur badan, woi, besar. Jadi saya melihat bahwa saya cocok ini jadi ketika saya jadi poluan. Namun dalam perjalanannya itu ternyata tidak demikian. Sebab perubahan-perubahan itu terjadi dalam diri saya ketika sudah mulai masuk SD, mengenal pergaulan, mengenal lingkungan di sekitar. Dari situ saya sedikit mengalami perubahan-perubahan banyak hal. Ketika saya mengenal pergaulan, mulai dari SD saya bergaul banyak teman-teman. Nah, di situ apa ya? Sering kali saya sudah mulai jarang ke gereja, jarang ke sekolah minggu. Namun mama selalu mengingatkan kita, pergi kamu sekolah minggu. Karena disitulah kamu bertumbuh iman. Hmm. Ya. Kemudian lama kelamaan ketika sudah menjadi remaja, SMP, disitulah mulai awal-awal perubahan itu terjadi. Ketika saya bergaul dengan teman-teman, saya kan dulu lebih banyak bergaul dengan laki-laki ya, Ya. ketimbang dengan perempuan. Mungkin karena kalau laki-laki itu menyenangkan ya, bisa diajak kompromi dan lain sebagainya. Dulu itu waktu ketika saya masuk SMP,
saya ingat sekali bahwa saya sering bolos dengan teman-teman. Kemudian suka berkelahi, tawuran bersama dengan teman-teman dulu. Karena itu dalam perjalanannya waktu semasa SMP itu saya hampir tinggal kelas. Namun karena ada guru yang memperjuangkan sehingga saya naik. Begitu seterusnya sampai kelas 3 SMP. Kemudian masuk di SMA, ya disinilah mungkin puncak-puncaknya ya. Mungkin kalau anak-anak SMA dulu masa-masa puber ya. Masa-masa puber. Jadi Masa-masa mencari jati diri. ya betul Mau masa-masa. dibilang ya bisa dibilang masa-masa di mana kita tidak mau kalah dengan orang lain. Ya, Ketika betul. orang lain pintar mungkin kita bisa mencari sesuatu hal yang menjadi pusat perhatian dari orang-orang. Ya, Jadi betul. ya pilihan lainnya kalau bukan berprestasi di sekolah ya mungkin berprestasi di dalam pergaulannya itu berkelahi apa segala macam. Ya betul. Ya dulu waktu saya sudah masuk SMA itu pertama kali saya SMA di salah satu SMA negeri yang ada di Makassar. Saya menjalani proses di SMA itu apa ya, perjalanannya ya cukup mau dibilang cukup menantang ya tidak juga sih. Tapi sebenarnya perjalanan mulai menuju pada ke proses pembentukan itu. Dari kelas 1 itu sebenarnya ketika saya masuk, saya itu orangnya jarang rapi ya, rapi. Kemudian bergaul dengan teman-teman dan lingkungan orang-orang yang tinggal di sekitar situ, yang rata-rata peminum, pemabuk, suka tawuran, suka berkelahi. Jadi saya dulu pernah berkelahi, ikut juga berkelahi, ikut pernah pukul orang, tawuran. Iya, sebelum lanjut, apa yang menjadi penyebab atau dasar sampai Ibu Pendeta memilih untuk bergabung ke mereka-mereka ini untuk pada akhirnya bergabung dan akhirnya terjerumus ke ruang lingkup yang bisa dibilang gelap begitu, Iya. tawuran, minum-minum. Dulu yang saya paham ketika bergaul dalam lingkup itu ada sebuah kenyamanan. Ada sebuah kenyamanan di mana kita diterima sebagai apa ya? Sebagai teman, sahabat gitu. Jadi saya mulai mengenal mereka itu, oh loh, kok beda gitu di persekutuan tidak sama seperti yang di persekutuan toh. Kayak istilahnya di persekutuan lo gue. Tapi kalau di pergaulan itu kita makan sama, kita minum bersama, kita bolos bersama. Nah, itu yang sangat menyenangkan di waktu itu. Jadi kelas 1 itu saya mulai bergaul di mana-mana, bolos sekolah. Kemudian saya itu jam 7 berangkat dari rumah, toh. Jam 7 berangkat dari rumah, jam 12 baru sampai di sekolah. Atau saya singgah di rumah teman dulu tidur, apa dan lain sebagainya saya bikin. Bolos gitu. Banyak hal yang saya lakukan. Pernah saya satu kali tidak pernah pergi agama. Kemudian saya ditegur, kenapa kamu tidak pernah pergi agama? Saya bilang, tidak Pak, cuman apa ya, saya malas saja. Yang lain kali kamu harus masuk kelas agama. Saya bilang, iya Pak. Tapi ternyata dalam perjalanan saya tidak pernah pergi agama. Kemudian ketika pas hari Jumat, kan hari Jumat itu adalah kelas agama. Hari Jumat kelas agama, tiba-tiba saya mau keluar dari kelas. Saya lihat guru agama saya di sana. Dia lihat-lihat di saya ini. Saya mutar balik itu, kan ada mobil depan kelas, jadi saya mutar saya mutar dari mobil itu, ternyata guru saya ikuti dari belakang. Baru sampai di situ, pas ketemu langsung ditarik. Kamu ini malas sekali pergi agama, padahal mama kamu itu guru agama. Kamu bikin malu saja orang tua. Saya bilang ya, saya diam saja. Tapi dari situ saya cuek lah.
Kadangkala kalau dipanggil guru, saya apa sih gitu. Pernah juga suatu kali saya pernah pukul orang gitu. Karena apa ya? Mungkin apa ya kalau istilahnya teman-teman tuh dulu di luar. Jadi saya kayak merasa Dipanas-panasi, iya, dipanas-panasi. jadi saya kayak merasa terhina kalau tantangan itu tidak saya wujudkan. Jadi saya pukul. Dipanggil ke BP dan banyak kali saya dipanggil ke BP sampai mama saya bilang, "Kamu itu seorang perempuan. Kakakmu ada 2 laki-laki, tapi kamu terus yang dipanggil ke ruang guru." Sampai mama saya itu menjadi bosan dan jenuh. Sampai dia bilang, pada akhirnya kamu kalau kau mau sekolah, sekolah. Kalau kau mau lanjutkan nanti, ya silahkan. Gitu. Dan pada akhirnya di situ di kelas 1 itu saya tinggal kelas. Jadi mama saya bilang begini, ya kalau begitu kamu pindah saja. Pindah naik di kelas 2 di salah satu perguruan, di salah satu negeri, SMA negeri. Di situ lebih parah lagi ternyata. Pergaulan saya malah bukannya semakin membaik, Semakin memburuk. semakin memburuk. Nilai semakin anjlok, Nilai kehadiran semakin nol. Pernah satu kali saya berdemo dan berdemo guru, berdemo kepala sekolah, dan saya dianggap sebagai peran utama dari sebuah itu demo itu. Jadi di situ lagi orang tua dipanggil dan ada kadangkala setiap pulang sekolah kami minum kumpul bersama dengan teman-teman, kita minum bersama dan juga balapan liar sampai saya hampir ditangkap polisi gara-gara balap liar. Saya juga pernah hampir ditangkap polisi karena pukul orang. Saya pernah juga hampir ditangkap polisi karena teman-teman makai dan kami dicari-cari sampai beberapa bulan dan itu memang perjalanan yang sungguh-sungguh Kelam. Ya, kelam. Oke Ibu Pendeta, itu tadi sedikit kisah yang menurutku ya sangat gelap lah untuk kita anak-anak muda yang mungkin banyak dari kita anak-anak muda yang pernah mengalami hal yang serupa dan sampai akhirnya Ibu Pendeta memilih untuk melanjutkan studi dan berkarir sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Apa yang membuat Bu Pendeta memilih hal tersebut? Apa yang men-trigger Ibu Pendeta sampai akhirnya memilih menjadi pendeta? Iya, sebenarnya sih saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba saya bisa memilih menjadi seorang pendeta, karena kan awalnya ya kalau melihat kisah masa lalu kan nggak mungkin gitu, tapi pada akhirnya tiba-tiba mungkin Roh Kudus yang menuntun saya sehingga saya mengatakan kepada mama saya bahwa saya ingin menjadi seorang pendeta. Karena itu ketika pada tahun 2012 saya selesai, saya tidak masuk ke perguruan lain. Justru memang fokus saya untuk masuk di STT. Maka dari itu mama saya bilang, ya oke lah kalau ketika kamu mau menjadi seorang pendeta, ya jangan sampai kamu seperti dulu lagi gitu. Belum semester 1 sudah berakhir. Toh? Belum dalam perjalanannya lagi kamu berhenti dan lain sebagainya. Ya, namun karena saya sudah bulat gitu dan tekad mau menjadi seorang pendeta, maka diuruslah. Pada tahun 2012 bulan 6 saya ingat sekali saya mau masuk STT sampai bulan 7, di akhir bulan 7 itu saya belum mendaftar padahal sudah mau ditutup. Saya kemudian bertanya, "Mak, ini sudah mau ditutup ini dan saya belum mendaftar." Mama saya hanya bertanya, "Apakah kamu memang sungguh-sungguh?" Saya bilang, "Saya sungguh-sungguh." Masih tidak yakin ya? Iya, ada sebuah ketidakyakinan gitu. Maka dari itu mama saya telepon salah satu pendeta di jemaat, Bapak Pendeta Ramli yang adalah salah satu
dosen di STT Intim dan beliau yang mengurus saya masuk di STT. Nah, disitulah saya mulai diproses, dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan dan sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menjadi seorang seorang pendeta yang berkualitas gitu. Kendati dalam perjalanannya juga itu nggak mudah. Itu ada banyak hal yang saya lewati di situ. Sampai saya hampir menyerah karena ketidaksanggupan saya untuk mengikuti segala proses kuliah. Itu mulai dari pekerjaan-pekerjaan tugas yang menumpuk, kemudian harus banyak kurang tidur ya karena mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya, dan sampai pada akhirnya juga pun di STT kami terus dibentuk oleh kakak-kakak. Ya, pada akhirnya 2016, 4 tahun setengah lah saya selesai di kampus pada tahun 2016. Setelah itu saya pergi menghadap ke sinode, lalu kemudian saya divikariskan di salah satu jemaat kecil. Saya 1 tahun vikaris di sana. Setelah itu saya dipindahkan pada tahun 2019 sampai 2020 saya vikaris di salah satu gereja yang ada di Maros. Dan disitulah dalam proses itulah saya diteguhkan menjadi seorang pendeta, dan sangat bersyukurnya ketika mama saya melihat saya diteguhkan menjadi seorang pendeta, dia sangat-sangat bersyukur. Terharu. Dia sangat terharu sampai dulu kan dia mau bikin pesta yang besar gitu. Dia mau bikin pesta yang besar, namun karena ya ada tantangan lagi ketika saya mau diteguhkan menjadi pendeta. Pada tahun 2019 kan muncul corona 2020. gitu. Ya, 2020. Padahal di bulan 3 itu saya harus diteguhkan. Namun karena corona pada akhirnya itu ditunda sampai bulan 7. Namun saya sebenarnya di situ sudah gitu. Ada sebuah ketidakyakinan dalam Tidak percaya bahwa hal ini ini iya, akhirnya terjadi, bahwa pendeta Cica secara secara kehidupan di belakang kelam, tapi pada akhirnya akan menjadi seorang pendeta, ya. seorang hamba Tuhan. Dan waktu masa-masa corona itu saya sempat berpikir bahwa aduh kok lama gitu. Lama sekali prosesnya, ditunda lagi sampai beberapa bulan. Sampai saya merenung, lalu mentor saya menguatkan. Ini proses yang harus kamu jalani gitu, menjadi seorang pendeta, dan tidak mudah. Kamu harus nikmati itu, menjadi bagian dalam perjalanan iman kamu. Saya saya di situ hanya mungkin ini adalah sebuah sebuah pembentukan bagi Tuhan untuk banyak bersabar toh dalam menantikan peneguhan sebagai seorang pendeta. Dan pada akhirnya ya di bulan 7 itu saya diteguhkan jadi Dan seorang sekarang pendeta. menjadi seorang pendeta di jemaat di Kapang. Ya, salah satu jemaat di Kapang yang ada di Maros. Maros ya. Maros. Iya, di daerah Maros sampai detik ini. Kendati banyak orang yang masih sampai sekarang mempertanyakan kok Dan bisa ya? Ya, dan itulah sepenggal sebuah perjalanan panjang dari seorang pendeta Patriciawati yang memulai kisahnya sebegitu rumitnya sampai pada akhirnya memilih sebuah jalan yang tidak semua orang bisa memilih itu, karena menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Dan pada akhirnya hingga pada saat ini pendeta Cica menjalani kehidupannya sebagai seorang pendeta, mengabarkan Injil kemanapun dan dimanapun dia berada. Dan sebelum kita menutup podcast kita hari ini, saya mungkin boleh meminta Ibu Pendeta untuk memberikan motivasi untuk teman-teman di Persekutuan Pemuda Jemaat Ekumenik Bumi Sudiang Permai. Silakan Ibu Pendeta. Iya.
terima kasih telah mau mendengarkan pengalaman-pengalaman hidup, dan prosesnya itu cukup panjang ya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya diproses, saya dipulihkan sebenarnya oleh Tuhan sih. Ya, dipulihkan sebenarnya oleh Tuhan. Tuhan mau supaya saya sungguh-sungguh itu mematangkan diri saya untuk menjadi seorang pendeta lewat sebuah proses pengalaman hidup yang begitu kelam. Ya, yang saya mau sampaikan dan bagikan kepada teman-teman semua ialah bahwa jangan jadikan masa lalu sebagai tolak ukur untuk kita tidak mencapai suatu keberhasilan. Sebab kadangkala masa lalu itu yang membuat kita belajar banyak hal gitu, untuk bisa memiliki satu tekad supaya kita mau berubah ke arah lebih baik. Ya, bagi teman-teman saya pemuda yang ada di khususnya di Oikumene Bumi Sudi yang Permai, yang sangat tahu persis siapa saya gitu dalam perjalanannya. Dan saya bagikan ini bukan hanya kepada teman-teman pemuda, melainkan kita semua, bahwa kehidupan itu harus berlanjut. Dan pasti saya percaya bahwa ada proses di mana kita berubah pada akhirnya. Ada proses, pasti Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik bagi kita semua. Itu sih yang saya alami selama ini, bagaimana perubahan itu terjadi dari hari ke hari sampai detik ini. Bagaimana saya bisa diubahkan menjadi, ya kendati banyak kekurangan sampai saat ini menjadi seorang pendeta, namun kita tetap terus belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Pendeta untuk kesempatannya hadir di podcast kita hari ini. Semoga di lain waktu kita masih bisa berbincang dan bisa kembali berkonten bersama. Dan buat teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga apa yang kami bicarakan hari ini boleh diambil sisi positifnya dan dibuang yang negatifnya. Jangan lupa terus saksikan channel Persekutuan Pemuda dan Remaja Jemaat Oikumene Bumi Sudang Permai. Untuk mendukung kami, tekan subscribe. Jangan lupa di like. Kalau disuka, kalau tidak disuka dislike. Tapi berikan kami saran di kolom komentar. Untuk video selanjutnya, boleh juga disarankan tema yang akan kita bahas. Dan akan kami cari narasumbernya. Demikian Ibu Pendeta, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa buat teman-teman sekalian. Shalom.